Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Mosauti. Halo, halo. Mas mau Ustadz. Nah, tadi. Anak ukir maratan Tanzania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah fi hadhihi laila al-mubarakah nahnu nastati'u an nastami'a li ishtiraki ad-dawra al-arabiyyah wa nahnu al-an nadrusu fi ma yata'allaq bi ilmi an-nahwi was-sarfi fi hadis sihah wal afiyah بدون الموانع والحواجز ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الحاضرون rahimakumullah teman-teman. Kita hari ini menjelaskan tentang kita hari ini belajar terkait tawabi. Kita lanjutkan materinya terkait tawabi. Tawabi itu apa? Isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya atau yang disebut matbu. Dalam hal ini yang pertama adalah na'at. Silakan teman-teman buka bab terkait na'at. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Kita buka di kitabnya. Naat itu gampangannya kata sifat teman-teman. Kata sifat seperti baru, panjang, pendek, muda, tua. Untuk awal mulanya kata sifat atau naat itu demikian teman-teman. Lebih mudahnya. Namun dalam naat ini ada ketentuan yang mana ketentuannya itu akan dijelaskan pada teks ini teman-teman. Naat atau sifat itu adalah kalimat isim yang mengikuti man'utnya dari segi rofaknya, nasabnya, dan jernya, kemudian makrifat nakirohnya. Oke, teman-teman, salah satu tanda i'rab rofa itu apa? Halo, Zuma, domma, oke. Salah satu tanda i'rab nasab, Fathah, fathah, oke. Untuk jer, Kasroh. 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 Satu misal, tak keluarkan dulu papannya ya. Bentar, tak cari papan. Papan tulis. Seperti misalnya sambil menunggu ya. Ja'a rajulun alimun. Sudah kelihatan teman-teman?
Lama. Lama. Eva Mangdur. Manzur. Oh, gini aja ya. Gini aja. Satu misal, putih aja. Ja'a, ja'a rojulun, ja'a rojulun alimun. Alimun. Telah datang seorang laki-laki yang alim. Ini disebut man'ut, ya teman-teman. Ini disebut na'at. Na'at, kaidahnya ya, na'at itu harus mengikuti man'utnya. Yang pertama dari segi i'robnya. Kalau i'robnya rofa, maka kalau man'utnya i'robnya rofa, maka na'atnya harus rofa juga. Kalau man'utnya nasob, na'atnya harus nasob juga. Kalau man'utnya jar, na'atnya harus jar juga. Jadi misalnya rojulun, rojulin, rojulin. Berarti di sini limin. Itu teman-teman. Misalnya rojulan, rojulan. Di sini juga liman. Itu yang pertama dari segi i'robnya. Jadi naat harus mengikuti man'utnya yang pertama dari segi i'robnya. Dari sini ada yang tanyakan teman-teman, nanti tak bahas satu persatu. Jadi ada 4 ya. Mengikuti i'robnya, mufrad mudzakarnya, mufrad mudzakkar muannasnya, mufrad tasnya jamak dan ma'rifat nakirahnya. Sekarang yang dari segi i'robnya. Ada yang tanyakan teman-teman? Halo? Rafiq. Mafi? Rafiq. Ada? Ada yang belum paham terkait naat, teman-teman? Daripada nanti saya mengulangi, ternyata sudah banyak yang paham. Afwan Ustaz, bisa diulang apa aja Ustaz yang naat mengikuti manutnya dari segi apa saja? Naat itu harus mengikuti man'utnya yang pertama dari segi i'robnya. Itu pasti ada di kitab Nahwu. Ya Bibi bawa kitab Nahwu? Eh, Lama Ustaz. Punya? Punya sih Ustaz. Oh, oke. Besok dibawa ya. Besok dibawa di samping. Jadi yang pertama Hmm. dari segi i'robnya, kedua mudzakkar muannasnya, ketiga mufrad tasniah jamaknya, keempat nakira ma'rifatnya. Oke, terkait i'rab ada yang tanyakan teman-teman? Mafi?
Oke. Kalau nggak ada yang kedua, mudzakkar muannasnya. Jadi misalnya ja'at a i satu. Jelek sekali tulisannya. Ja'at a i satu. Oh, ja'at mar'atan aja. Ja'at tolibatan, murid perempuan. Ja'at tolibatun nasyitotun. Totun. Telah datang seorang siswi yang rajin. Jadi, man'utnya mana teman-teman? Tolibatun. Oh, libatun. Ini man'utnya. Naatnya mana? Nasyitotun. 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 Kalau misalnya ja'a tolibun. Naatnya jadi gimana? Ya, talibun nasyitun. 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 Oke, ja'a tolibun nasyitun. Jadi kalau man'utnya ini mudakar, maka naatnya harus mudakar. Begitu juga kalau man'utnya muannas, naatnya harus muannas. Kayak misalnya perempuan, Zainabu, perempuan ya. Zainabu kan perempuan. Kalau misalnya, oh bukan Zainabu. Beda cerita ini kalau Zainabu. Belum waktunya. Oke, terkait mudzakkar muannasnya ada yang bertanyakan? Ada yang perlu tanyakan teman-teman? Mafi. Maafi, nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke. Yang ketiga dari apanya? Dari segi mufrad tasnya jamak. Mufrad tasnya jamak. Misalnya ja'a al, nah, pakai al dulu. Ja'a musliman, telah datang seorang muslim yang soleh, gimana bahasa Arabnya? Ja'a muslimun Solihun. solihun. Ini kalau dia mufrad atau tasnya atau jamak? Mufrad. Mufrad. Kalau muslimani, Musanna. Tasniah. tasnya. Berarti naatnya gimana? Tasniah. Muslimani Solihani. solihani. Solihani, naam soheh. Kalau jamaknya gimana muslimun itu? Muslimun. Muslimuna. Muslimun. Muslimuna. Nah, Muslimuna, Solih. orang-orang yang soleh. Gimana orang-orang muslim yang soleh? Bahasanya gimana? Solihuna. muslimuna solihuna. Nah, gitu teman-teman. Ini namanya terkait naat man'ut. Ada yang tanyakan? Kaifa teman-teman? Wafi soal? Wafisat. Mafi Ustaz. Iya, oke, jadi saya lanjutkan ya. Kemudian yang keempat dari segi marifat nakirohnya. Marifat itu ciri-cirinya ada apanya?
Alif Alif lam. lam. alif lam atau Tanwin. oh, itu tanda isim lah. Berupa nama. Ya, ada al atau berupa nama. Jadi nama itu nanti ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Oke. Misal ya. Loh. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad yang soleh. Bahasa Arabnya gimana yang benar? Ja'a Muhammadun as-solihun. Nah, as-solihu. Jadi ini kan makrifat. Makrifat itu sebuah nama atau khusus. Maka naatnya harus juga makrifat. Jadi nggak boleh ja'a Muhammadun solihun, nggak boleh. Ja'a ar-rajulu al-alimu. Jadi nggak boleh ja'a rajulun al-alimu, nggak boleh. Dia harus sesuai dengan ininya. Kalau adanya dikasih al, kalau nggak ada nggak usah dikasih al kecuali kalau berupa nama. Kalau nama nanti ini dikasih al, karena nama itu juga termasuk kalimat yang makrifat. Kalau nggak ada alnya, misalnya rojulan, berarti aliman. Aliman situ. Itu teman-teman terkait naat. Jadi yang pertama naat harus mengikuti rofa i'robnya, baik rofa, nasab atau jar. Kemudian mengikuti mudakar muannasnya, mufrad tasnya jamaknya, dan makrifat nakirohnya. Itu hal indakum as-su'al fi ma yata'allaq bi hadhihi al-madah. Apakah ada pertanyaan? Afwan Ustaz, uridu an as'al. Na'am, tafadhol. Ya, Uti. Ustaz, ini kalau lihat tadi dari contoh itu, Mm-mm. eh, man'ut itu kan selalu makhluk hidup ya, gitu. Apakah Hmm. berlaku juga misalnya untuk barang gitu? Naam, ya, boleh berlaku. Jadi misalnya baitun kabirun. Kebetulan saya tadi contohnya rumah apa itu makhluk semua ya. Baitun kabirun. Nah, rumah yang besar. Kalau al-baitu, naatnya gimana kalau al-baitu? Al-baitu al-kabiru. Al-kabiru na'am sahih. Oke. Itu Ukti Rosi. Nah, Ustaz, syukran. Afwan. Al-akhar. Ustadz boleh minta contoh yang jar? Boleh. Tinggal dibuat saja, dikasih min. Dhahabtu ilal madrasah. Ilal madrasati al kabi roti. Nah, gini. Atau roja'tu minal madrasati. Kasih min aja.
Ini harus kasroh, ini juga harus kasroh. Man'utnya ada alnya, naatnya juga harus ada alnya. Man'utnya mu'annas, ya juga mu'annas. Tuh, dari sekolah yang besar. Itu ukti, ukti Fadina. Afwan. Halo Ustaz. Tayyib, akhir Rusti. Kalau rumah Zaid besar itu mengikutinya rumahnya apa Zaidnya? Rumah saya besar. Itu Iya, dua-duanya. dua-duanya. Baiti, ini kan rumah saya. Baiti, ini dia termasuk makrifat. Khusus rumah saya. Ya kan, makrifat kemarin gimana? Karena dia makrifat, berarti naatnya harus makrifat. Baiti al-kabi roti. Al-kabi ru. Ya. Atau min baiti al-kabir. Gitu. Karena baiti ini makrifat, kalau membuat naatnya ini juga makrifat. Sama kayak misalnya la haula wala quwata illa billah. Ismi al-kamil atau kamilun. Kemarin waktu kalian di teman-teman di periode pertama. Ismi Kamil. kamil atau al-kamil? Al-Kamilu. Al-kamil. Kamil. Karena di sini diidofakan, disambungkan, disandarkan dengan ya mutakalim. Nah, kalimat ismi ini dia itu merupakan makrifat. Maka naatnya harus juga harus makrifat. Itu. Kalau yang nakirahnya contohnya ya tinggal dibuat nakirah. Misalnya min madrasatin. Dami Latin. Gini. Nah, itu. Gitu, akhi Abdul Samad. Abdul Samad. Kaifa indakum soal? Ustaz Afwan, Hmm? bisa diulang tentang nakiroh? Nakirah itu gampangannya umum. Ciri-cirinya tidak ada alnya. Oh ya, Kalau makrifat itu khusus. Ciri-cirinya ada al atau berupa nama, nama orang. Tuh. Alhamdulillah. Kaifa berarti ma'rifah itu cirinya alif lam atau enggak berupa nama ya Ustaz? ya, salah satu cirinya dia terdapat al atau berupa nama. Pokoknya ada Hmm. kalimat tuh ada alnya itu makrifat. Kalau cirinya nakiroh itu dilihat dari mananya? Tidak ada alnya dan bukan sebuah nama. Oh, ya. Sekarang Ustaz, Nama di sini nama orang ya, bukan nama benda, nama orang. ya. Sekarang Ustaz, Afwan al-akhar.
Yakfi, cukup. Ya Ustaz. Yakfi. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian setelahnya itu atof. Ya. Atof lebih tepatnya itu kata sambung ya teman-teman. Kata sambung. Seperti contohnya di sini pawu dan pak, kemudian summa, kemudian au, imma, bal, la, walakin, hatta, fi. Huruf atof itu ini teman-teman. Ini hurufnya. Ini namanya huruf atof. Kalimat yang jatuh setelah huruf atof disebut maktuf. Ini dilihat teman-teman ya. Terkait huruf atofnya. Saya beri contoh mudahnya. Putih aja. Ja'a zaitun wa bakrun. Ini disebut huruf atof ini ya, huruf atof. Kalimat yang berada sebelum huruf atof disebut maktuf. Apa Ustaz belum muncul? Hah? Papan tulisnya belum ada. Oh, baru disebut ada. Maaf. Syukron sudah diingatkan. Syukron kasir. Mana ini? Udah ada papan tulisnya? Ada Ustaz. Misalnya Ja'a zaitun. Hmm, Bentar ya. Besarkan sekalian Ja'a zaitun wa bakrun. Ini disebut huruf atof dan teman-teman. Kalimat yang jatuh sebelum huruf atof disebut maktuf. Aleh. Kalimat yang jatuh setelah huruf atof disebut maktuf saja. Maktuf, kaidahnya ya teman-teman, maktuf itu harus mengikuti maktuf aleh. Dari segi apanya? I'rabnya saja. Jadi misalnya di sini zaidan berarti wabakron. Zaidin berarti wabakrin, harokatnya. Jadi misalnya istaro itu saya membeli alkolama pena. Saburota papan tulis. Wal mimhata penghapus. Jadi harokatnya sama teman-teman. Dari segi i'rabnya saja. Kalau tadi kan naat itu dari segi i'rabnya, mufrad tasniyah, mudzakkar muannas, nakira ma'rifatnya. Tapi kalau maktuf ini dia itu mengikuti dari segi apanya? Dari segi i'rabnya saja.
Itu teman-teman. Bisa dipahami? Satu misal di sini saya perhatikan di kitabnya. Jadi kalau koma zaitun berarti amrun, koma zaitun wa amrun. Ra'aitu zaidan wa amron. Maratu bi zaitin wa amrin. Fa zaitun la yakum wa lam yakut. Gitu. Ini namanya harful atfi. Harful atfi ini namanya maktuf alaih. Ini namanya maktuf. Itu teman-teman terkait bab atof. Jadi dia itu harus mengikuti dari segi i'robnya saja. Kalau domah ya domah. Kalau rofa ya rofa. Kalau maktuf alaihnya nasob, maktufnya harus nasob. Kalau maktuf alaihnya jar, maktufnya harus jar. Kalau maktuf alaihnya jazm, maktufnya juga harus jazm. Jadi harus mengikuti i'robnya. Ustaz nanya, Nah, Ra'aitu Zaidun. Zaidun ya? Zaidan. Zaidan. Ra'aitu Zaidan wa Amron. Nah, Kenapa Zaidannya, Amronnya yang di belakang maktubnya, kemudian Zaidannya yang maktub alaih? oh ya, istilahnya emang gitu. Jadi definisinya, definisi mudahnya, kalimat yang jatuh setelah huruf ataf disebut maktuf. Kalimat yang terletak sebelum huruf ataf disebut maktuf alaih. Jadi sebelumnya dijadikan sandaran ya gitu ya. Ya, Wa Amron. jadi yang dijadikan patokan itu i'rab dari maktuf alaihnya yang dijadikan patokan. Kalau i'rabnya nasob berarti maktufnya nasob. Ron, ron. Rin, rin. Run, run gitu. Lam yalid walam yulad. Sama-sama sukun. Yalid sukun. Yulad juga harus sukun. Gitu. Kalau Ra'aitu Zaidun nggak bisa ya Ustaz? Apa? Ra'aitu Zaidun wa Enggak, Amrun. enggak bisa. Soalnya zaitun itu jadi maf'ul bih, jadi objek. Saya melihat Zaid. Zaid itu sesuatu yang dikenai pekerjaan. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Maf'ul bih itu i'rabnya wajib nasab. Gitu ya. Tuh. Jadi misalnya ana auduru al mar'ata. Jadi mar'ata, nggak boleh mar'atu. Karena mar'ata di situ dia sebagai maf'ul bih. Misalnya saya membeli mobil. Ana astari as-sayyarata. Nggak boleh as-sayyaratu. Itu. Ja'a zaitun. Kenapa kok zaitun nggak zaitan? Ya, karena zaitun di situ dia merupakan fa'il. Nah, fa'il i'rabnya wajib rofa, nggak boleh nasab. Begitu teman-teman. عندكم سؤال آخر؟
Ada pertanyaan lagi? Atau silakan dibuka bukunya masing-masing terkait bab atof atau bab naat sebelumnya juga boleh. Ustaz, setelah lam pasti jazm. Iya, pasti. Lam yalid wa lam yulad. Lam yahdur. Harus sukun. Lam yadhab. Harus sukun. Lam yakra. Harus sukun. Jadi setelah lam itu nanti i'rabnya jazm. Karena lam itu termasuk amil jawazim, teman-teman. Ustaz, Nah, di buku tuh ada contoh mm-mm, Ra'aitul imama, mm-mm. itu seorang imam. Terus manutnya wal muslimina fil masjid, wal muslimin. Itu banyak orang Islam kan? Iya, Itu gimana? Yang satu mufrad, yang satunya ya imam seorang mufrad berarti kan? mufrad. Nah, wal muslimina. Mm. Tadi saya mengatakan kaidahnya gimana? Maktuf itu hanya mengikuti i'rabnya saja. Jadi tidak perlu itu ya. Nah, beda dengan naat. Kalau naat itu mengikuti mufrad mudzakarnya, Oh, ma'rifat nakirohnya, dan ada 4 itu. Kalau atau huruf maktuf ini hanya mengikuti dari i'rabnya saja. Fa'in utifta ala marfu'in rufi'at. Jika kamu mau merofakkan, maka dirofakkan. Artinya harus mengikuti i'rabnya. Kalau maktufnya rofa, kalau maktuf alaihnya rofa, maktufnya harus rofa. Itu. Jadi bukan dari segi mufrad tasnya jamaknya, dari segi i'rabnya saja. itu ya, makasih. Afwan, sama-sama. Maaf Ustadz, Hah? mau bertanya. Ya. Itu yang contoh kalimat yang wa zaitun lam yakum wa lam yaqut itu huruf matafnya yang mana Ustadz? Huruf fatanya ini Yang wah. oh iya itu. Ya. Oh. Artinya apa Ustadz? Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Syukran Ustadz. Afwan. Ada gak yang janggal terkait dari contoh yang dilontarkan oleh Akhi Abdul Samad? Ra'aitu al-muslimah dan apa tadi? Wah, apa tadi Akhi Abdul? Ra'aitul imama wal Ah. muslimina. Nah, kenapa kok al-muslimina bukan al-muslimuna? Ayo, teman-teman. Ya. Mari kita keluarkan papannya. Ra'aitu Ra'aitul imam. imama. Belum ada papannya. Oh. Iya. Oke, tadi Ra'aitu al imama wal muslim. Muslimina. Kenapa kok muslimina nggak muslimuna, teman-teman? Ada yang tahu? Sama-sama tadi apa? Nah, Apa? Karena maf'ul bih Ustaz. nasab. Hmm? Pertama, karena Nasab tadi. nasob. Sahih. Jamak mudzakkar salim. Ini kan jamak mudzakkar salim ya, teman-teman. Ya.
Nasabnya dengan tanda apa? Wal muslimina. Ya, karena ini nasab, ini juga harus nasab. Nggak bisa. Ra'aitu al-imama wal muslimuna nggak bisa. Mm-mm. Nah, karena ini i'rabnya rafa. Jadi sama-sama ya muslimina. Harus sama-sama nasab. Ma'rufnya nasab, ma'tuf alaihnya nasab. Jadi sama-sama. Harus mengikuti i'rabnya. Tidak mengikuti mufradasnya jama' atau ma'rifat nakirah. Baik, indakum soal. Soal akhir. Padahal dibaca-baca lagi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Bab taukid. Taukid itu secara bahasa itu mentaukiti ya, menguatkan, memperjelas. Taukid itu kalimat yang harus mengikuti muakkad. Muakkad ini yang ditaukiti. Dari segi i'rabnya, rofa, nasab, jar, dan makrifat. Jadi taukid itu harus mengikuti muakkad dari segi i'rabnya dan makrifatnya. Oke, saya berikan contoh ya. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini ada lafadz khusus untuk berupa taukid. Ada an-nafsu, al-ainu, kullu, ajma'u. Akta'u, abta'u, absa'u. Contoh ya teman-teman. Mana tadi? Contoh ja'a, putih aja. Ja'a zaidun nafsuhu. Nafsu di sini bukan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita ya teman-teman ya. Ja'a nafsu ini telah datang Zaid. Iya, benar-benar Zaid. Nafsu ini namanya taukid. Nafsuhu, iya benar dirinya Zaid. Yang datang dirinya Zaid, bukan orang lain. Jadi mentaukiti. Lah, ini disebut taukid. Maaf, muakkad ya. Ini disebut taukid. Taukid. Ini disebut muakkad yang ditaukidi atau yang diperjelas. Taukid harus mengikuti muakkad dari segi apanya? I'rabnya. Kalau di sini zaidun, maka di sini rofa. Kalau rofa, sini juga rofa. Misalnya roa itu zaidan. Zaidan berarti Nafsahu. nafsahu. Zaidan nafsahu. Zaidin, Si. kalau zaidin nafsihi. Kalau zaidin nafsihi. Nah, ini disebut taukid ya, nafsuhu, nafsahu, nafsahi ini disebut taukid. Taukidnya disebut taukid lafdi. Taukid maknawi afwan. Kalau dari segi istilahnya, nafsun kullun itu disebut taukid lafdi.
Kalau fit maknawi afwan. Kalau taukid lafdi itu seperti gini. Ja'a zaitun zaitun. Gini. Kalau ro'a itu zaidan zaidan. Zaitun di sini dia menjadi taukid, penegas saja. Telah datang Zaid. Zaid gitu. Jadi untuk menguatkan muakkad atau yang ditaukidi. Nah, dia harus mengikuti i'rabnya dan juga ma'rifatnya. Ma'rifat di sini nafsuhu, nggak boleh kita mengatakan ja'a zaitun nafsu, nggak bisa. Jadi taukid dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia disebut penguat ya. Dalam bahasa Arab taukid itu ada lafadz khususnya. Kalau lafadz khusus itu disebut taukid maknawi. Contohnya yang khusus itu nafsuhu, kulluhu, ajma'u. Itu nanti yang khusus bagaimana yang ada di kitabnya teman-teman pasti ada, itu nggak mungkin nggak ada. Kemudian kalau taukid lafzi itu lafadznya tinggal diulang-ulang. Ja'a zaitun zaitun, ja'at mar'atun mar'atun. Gitu teman-teman. Bentar ya. Tayyib kahada? Indakum as-su'al? Afwan Ustaz. Hmm? Berarti kalau taukid nih Ustaz, dia hanya mengikuti i'rab sama nakirohnya aja Ustaz. Ya, Hmm. makrifatnya. Nggak boleh nafsu, nggak boleh. Ajma'u nggak boleh. Harus ditambah dengan domir. Nafsuhu. Itu. Tapi yang kullu untuk Ya, yang kullu, kalau kullu itu untuk semua gitu ya. Kulluhum. ya. Jadi tetap misalnya. Hmm. Ja'a zaitun wa amrun wa bakrun. Semuanya. Kulluhum. Gini. Hmm. Humnya ini kembali ke mereka ini. Kulu nggak boleh kula. Kalau kula di sini harus zaidan, amron, bakron, baru kula. Tuh. Apa tadi Ustaz? Kalau kullah dua. Oh. Kula itu lafadznya. Ini kenapa kok kulu? Karena Hmm. muakatnya itu marfu semuanya loh. Marfu, marfu, Hmm. marfu. Kalau muakatnya nasab zaidan, zaidan, amron, bakron berarti kula. Hmm. Gitu ya. Kalau zaidin, amrin, bakrin berarti kuli. Tuh. Telah datang Zaid, Umar, dan Abu Bakar semuanya. Tuh.
Oh, Afan Ustadz, Nah, kan taukid kan mengikuti muakat. Nah, ya. terus yang ja'a zaitun nafsuhu. Zaitun kan ma'rifah. Hmm. Terus nafsuhu karena nafsun kan nakiro karena bertemu dengan isim domir maka menjadi ma'rifat ya Ustaz. Ya, sahih. Syukran Ustaz. Apa nafsu ini sudah ma'rifat. Kayak baiti. Baiti itu sudah gabung sama ya mutakalim di sini. Makanya di sini makrifat. Baiti al-kabir. Makanya di sini pakai al. Terus lagi kalau misalnya muakatnya perempuan, domirnya juga harus diganti perempuan. Misalnya ja'at al-mar'atu nafsuha gitu. Domirnya harus sesuai. Ja'a zaidun wa amrun nafsuhuma gitu. Itu teman-teman. Ya, Ustaz. Baik, Kaifa? Mafi soal? Tidak ke soal? Nah, Ustaz, Baik. kalau di kitab ini ada tambahan lafat yang mengikuti ajma'u yaitu akta'u, abta'u, absa'u itu gimana Ustaz? Sama. Sama. Itu kata lain dari nafsu kullu. Kayak ajma'u. Jadi itu khusus, kalimat khusus untuk penguatan atau menguatkan. Kalimatnya aja yang berbeda. Kalau Intinya artinya, sama-sama menguatkan. secara artinya apa Ustaz? Apa? Secara artinya. Sama, sama-sama menguatkan. Sama-sama menguatkan, sama-sama sebagai taukid. Ini bisa untuk kalimat ismiyah. Gimana maksudnya kalimat ismiyah? Oh, ya, bisa, bisa. Tak buatkan ya. Tinggal dirubah. Misalnya, Zaitun, Zaitun, nafsuhu, imun. Dah jadi jumlah ismiyah. Kaifa Fadina, tinggal dirubah.
Siap Ustaz, fahim tuh. Oke tadi. Tayyib. Alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahnu nastamiru ghadan ya. Kita lanjutkan besok. Nah, Ustaz. Nah, insyaallah teman-teman silakan disiapkan buku nahwunya. Besok kita langsung menuju ke maf'ul bih ya teman-teman. Maf'ul bih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.